Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Ini Satrio Pinyingit Imam Mahdi Muhammad Roes saja diserang sama preman-preman, iblis kiai, iblis dukun, iblis ini tadi. Apalagi orang awam. Bayangin. Padahal Satrio Pinyingit Muhammad Roes itu kalau memang benar-benar ingin menghancurkan mereka, semudah melekkan telapak tangan. Kan memang nggak bisa dikasih tahu. Manusia-manusia iblis atau dajjal ini tadi nggak bisa dikasih tahu. Perempuan itu dan ada pagar gaib penghancur alam kita. Itu pagar supaya dipagari, supaya nggak dimakan, dia tetap dimakan. Di sini letak kehancuran umat Jawa, umat manusia ini tadi. Kamu jangan berbuat maksiat. Dosanya itu membunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak itu air manimu, yang nggak bisa dikasih tahu. Itulah yang makanya dibilang sama Satrio Pinyingit Muhammad, kalau iblis ini tadi menyusup ke dalam manusia. Allah kita itu ibu bumi, bapak angkasa, bumi sama angin ini. Jadi apa yang mau ditunggu Bunda MC Mekarlea? Ya kalau secara alam nyatanya ya Pak Roes itu kalau suruh meraih Bunda MC Mekarlea nggak berani, ya nggak mungkin. Sementara kalau Pak Roes menghalalkan segala cara, Pak Roes tembak kekuatan gaib Bunda MC, ya pasti nurut. Tapi kan nggak mungkin, karena umat manusia ini akan disucikan. Harus dimurnikan seperti bayi yang baru lahir dulu. Itu gunanya mandi taubatan nasuha. Jadi perbuatan-perbuatan sukma ini tadi yang tidak diketahui itu akan bersih, suci lagi. Berbeda sama yang kalau sudah mandi taubatan nasuha. Niat mandi taubatan nasuha itu kan harus mandi bunga 3 macam. Bunga mawar mewah, mawar putih, bunga kenanga. Ini tadi itu sabun gaib. Jadi kodam gaib yang dibuat sama sukma ini tadi hilang, auranya enak lagi. Seperti itu. Makanya Tuhan dosa-dosanya anak manusia itu akan ditanggung sama SP atau Imam Mahdi atau Juru Selamat. Itu yang maksudnya seperti itu, supaya umat manusia ini sehat lagi, semuanya sehat. Itu yang pengikutnya SP Roes.
yang nyangkal SPROS, yang nentang SPROS, sampai anak cucunya mandi, ikut mandi taubatan nasuha, ini tidak diperbolehkan atau tidak dijabah. Karena apa? Supaya dia tidak ada lagi di muka bumi ini. Karena seluruh makhluk nanti akan musnah, akan mati semuanya. Dan kita baru pulang ke alam 10. Bahasa aja tinggal satu bahasa seluruh dunia ini. Itulah yang namanya bahasa Indonesia. Kamu orang mana? Orang Jawa udah nggak ada. Kamu orang mana? Orang Sunda nggak ada. Kamu orang mana? Orang Bali nggak ada. Karena kalau udah disusun ulang di Bali nanti. Itu susunnya ada di Harta Amanah Agama Islam dan Berpedoman Trisula Bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Jadi sekarang ini negara kita ini, seluruh negara di dunia ini itu dikendalikan sama iblis atau manusia yang dirasuki iblis. Seperti itu. Contoh, presidennya siapa? Prabowo, Bapak Prabowo. Di belakang Pak Prabowo ini tadi banyak manusia-manusia iblisnya. Jadi Pak Prabowo itu masih bisa dijalankan sama iblis kekuatan. Jadi langkah kaki Ibu Pertiwi ini mau kemana dia nggak tahu. Taunya hanya kekuasaan, kekuatan militer, seperti itu aja tahu. Mikirkan pembangunan, bangun ini, bangun itu, dia cuma tahu ya seperti itu. Ini turun menurun. Karena nggak tahu sih arah tujuan umat manusia ini jadi kemana, harus seperti apa. Makanya dibilang sama Paulus, agama seluruh agama gagal jadi pengikut masyarakat umatnya. Negara seluruh negara ini gagal jadi pengayom masyarakatnya. Masyarakat ini tadi ya anak-anaknya itu tadi. Makanya pada Bapak Presiden, Bapak ada ibu, tapi nggak bisa ngayomi anak-anaknya ini tadi. Ya kalian lihat sendirilah di lingkungan kalian itu kayak mana, manusia-manusianya itu seperti apa. Susahnya kita cari makan ini karena kita ini dikepung sama manusia iblis ini tadi. Contoh kayak Pak Roy saja lah, sama seperti itu. Jadi dipengaruhi sama iblis ini. Jadi terpaksa lah Pak Rosidri. Kita hidup ini terpaksa, macam dipaksa. Orang yang kerasukan iblis senang-senang, poyah-poyah. Yang hancur, yang awam. Ini caranya alam semesta itu ngasih tahu Satria Pikir Muhammad. Perilaku perbuatan iblis yang menyusup ke dalam tubuh manusia. Sementara manusia itu tadi dikasih tahu, dia pergi, nggak mau. Ini tadi, pergi jauh, menjauh dia.
suka berbuat maksiat ini menjauh. Kayak istri-istri Pak Ros itu diajari sholat yang seperti ini, ya nggak mau. Ya maunya tetap manggil iblis untuk penghasilan, untuk melet itu tadi. Iblis perempuan untuk nundukkan laki-laki, iblis laki-laki untuk nundukkan perempuan. Dan nanti kalau sesama iblisnya, ya mana yang lebih tua, itu yang menang. Itu yang jadi raja. Jadi manusia-manusia yang diracun iblis ini selamanya ya akan seperti itu. Nanti begitu jatuh sakit dia nangis. Tapi tetap walaupun nangis ya tetap ditahankan. Karena apa? Karena dalam raganya ini ada makhluk lain. Apa ini yang mau kalian ikuti? Lalu ngomongin seperti itu. Tapi kalian penakut ngomongkan kenyataan kejahatan kekejian iblis ini pernah. Ya untuk apa? Spiritual, kebangkitan spiritual untuk apa? Enggak ada kitab, segala kitab yang menyebutkan kebangkitan spiritual, orang-orang spiritual enggak ada. Kalau agama itu ada. Kalau agama yang berpedoman Trisula Weda itu duduknya doa. Apa udah benar kalian sholat sekarang ini? Orang muslim ini apa udah benar? Salah kan? Sholat orang itu, sholat apaan itu? Orang sholat kok kayak gitu. Makanya kiai awam itu dihantam sama virus atau stroke atau iblis ini hancur dan mati. Sak. Dibacakan surat Yasin aja mati. Makanya pengikutnya Chandra nggak bisa disakiti, nggak bisa diserang-serang. Ya gunanya untuk sholat atau agama Islam yang berpedoman Trisula Wedani untuk menghancurkan agamanya iblis atau dajjal. Kita diserang balikkan hancur semua. Nggak ada yang berani kan masuk channelnya Pak Ros, channel Satria Pengen Muhammad Ros, manusia-manusia iblis atau dajjal. Nggak berani, takut kena suara Pak Ros ini, takut dia sakit. Beraninya dia ya hanya mengolok-ngolok. Orang-orang yang selalu kerasupan itu dukun-dukun dan kiai yang selalu kerasupan, yaitu anak buah Firaun, tukang maksiat. Yang dibilang anak buah Firaun ini yaitu yang pamer kekuatan, pamer ilmu, pamer ini dan itu tuh sebenarnya bukan sukmanya, tapi makhluk lain ini tadi. Makanya raganya dihancurkan, dihadapkan sama Allah supaya hancur raganya dan dia mati. Nggak ada lagi di dunia ini. Kayak Anwar itu, apa sanggup dia jinnya atau iblisnya mindahkan kayak penghancur al-Fatihah, nggak sanggup.
nyerang Asperois hancur sendiri. Makanya dia pergi, ditinggalkan Bibi Minarti. Tangan Pak Ros dihajar supaya Pak Ros nggak bisa kerja. Ini dihajar, kepala ini dihajar. Ini orang Padang yang ngajar ini. Namanya Komar Tuan K. Yang mau ngapain Wiwin, istri Pak Ros yang atas nama Wiwin. Makanya bangkit Pak Ros, bikinlah pagar diri dulu sekuat mungkin. Kan Pak Ros udah bilang, kayak mana cara bikin pagarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku dari kejahatan segala makhluk, dari bentuk apapun, dari maghrib sampai maghrib, selama puasa zikirnya Bismillah, Allah Maha Pengasih. Baru merapat sama Bunda MC sama-sama. Gunanya apa? Supaya kalian gak bisa diserang sama manusia-manusia iblis. Sambil nunggu Bunda MC itu sadar, tahu tugas dia dulu bukan hanya mengerjakan. Nah, baru nggak pernah mengajar, nyari jiwa Pak Ros, ya itu baru. Yang pertama kali yang dicari ini jiwanya, bukan hartanya. Setelah ketemu sama belahan jiwanya, baru nyari nafkah untuk makan sehari-hari. Kalau sudah punya keturunan, untuk kasih makan anak-anak sambil beribadah. Tujuan orang beribadah ini ya itu tadi, supaya kita nggak diganggu, nggak dicelakai, nggak diserang iblis. Itu tujuan orang. Jadi iblis ini akan dihancurkan dengan cara zikir dan sholat, tirakat. Makanya umat muslim ini tadi setiap bulan suci Ramadan kosong, nggak ada misi, nggak ada artinya orang tirakat atau puasa setiap bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena kerajaan langit belum terbuka. Ya, makanya dibilang sama Pak, Gusti Allah satria peningin dewa manusia. Dewa ini membutuhkan satria peningin, bukan satria peningin membutuhkan dewa, enggak. Sama seperti Gusti Allah enggak membutuhkan satria peningin, satria peningin yang membutuhkan Allah. Coba kalian lihat diri kalian sendiri. Sama seperti Pak Ros melihat diri Pak Ros.
Pak Rais mau sholat, mau enggak, mau berbuat ini, berbuat itu. Apa Allah itu menyuruh Pak Rais, kau sholatlah, sembahlah aku, kau akan kukasih emas berlian. Karena Pak Rais diserang gaib, keluarga aku diserang terus. Ya mau nggak mau, gua hadapkan sama Allahku. Namanya Pak Rais yang membutuhkan Allah. Seperti itu. Kayak di kitab Bangsa Ciliwang itu carilah Satria Beringin yang lulus Wedaja. Apa dibenarkan kalau seperti itu Pak Rais itu harus nyari Bunda MC? Ya nggak bisa. Nah kitab awal akhirnya juga seperti itu. Siti Hawa akan balik sama Nabi Adam. Adanya manusia di muka bumi ini ya karena Siti Hawa atau perselingkuhan ini tadi. Akhirnya contoh seperti istri-istri yang lari dari suaminya, meninggalkan suaminya, akhirnya dia senang-senang sama iblis-iblis ini tadi di tempat pelacuran, di perselingkuhan. Kayak Bunda Wiwin Winarti itu kan seperti itu. Sekarang untuk giliran sama dukun-dukun cabul ini, dukun cabul Kiai Bijat ini tadi untuk giliran. Hanya memindahkan kain penghancur alam itu. Iblis dipanggil Abi. Zaman itu. Sementara dia nggak sadar. Dan Bunda Wiwin selalu diserang seperti Pak Rais. Dulu hubungan Pak Rais sama Bunda Wiwin yang nama atas nama Aryo. Zaman sekarang ini orang-orang yang kerasukan iblis itu tadi, mau kemanapun dia pergi tetap keterima di kamu. Berbeda sama contoh kayak Pak Roy yang membahayakan manusia iblis, ya nggak diterima. Makanya selama ini iblis itu tadi dibuat ilmu kebal, ilmu pengasihan supaya dikasih. Orang yang tak ketempelan iblis ini tadi, kalau orang awam itu dipukul tangannya ini aja udah ngangkang langsung. Nah, enggak dari jauh itu dipanggil namanya aja langsung didatang. Sama seperti, hampir sama seperti kitab kita. Nampak mata itu mantannya gini. Nah ini iblis yang di dalam tubuhnya itu supaya nyerang yang dituju itu tadi. Kalau perempuan langsung ngangkang, barangnya dinampakkan, kemaluannya itu dinampakkan. Ya ini Tuhan manusia selama ini yang membohongi umat manusia ini, yang menciptakan kitab sekarang. Selama ini dosa dibilang dimaafkan. Allahnya itu tergantung keyakinan. Padahal Allah umat yang disebut di seluruh agama. Allah umat manusia itu ya ibu bumi pokoknya. Sekarang ini yang dekat sama Pak Rais itu pasti dihancurkan sama manusia iblis, pasti diserang. Makanya diajarkan sama Satria Beringin lewat media.
buatlah pagar diri sekuat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta jaga dan lindungilah raga jiwa ini dari kejahatan segala makhluk, dari tempat ini. Kalau perlu ditambahin lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Allah, hancur leburkanlah otak dan urat saraf manusia, seluruh makhlukmu yang berani baca pikiranku. Kenapa kok seperti itu? Karena iblis ini tadi, atau manusia yang udah dirasuki iblis ini tadi, sanggup membaca pikiranmu, katanya nerawang. Ini harus dihancurkan. Kalau enggak, apa rencanamu ini dicuri sama dia. Dia tahu rencanamu apa. Nah, sudah tahu, nanti dihalang-halangi sama dia. Kau nyimpan uang, diambil sama dia. Kau di mana, tahu dia. Seperti itu. Makanya keturunan anakonda atau iblis nanti lama kelamaan akan musnah dan hancur. Kalau nggak begitu kan senang dia, susah kita. Hanya pelacur-pelacur itu, orang-orang awam, dia merasa senang, enak cari duit. Karena orang awam ini tadi kan nggak tahu kemampuan iblis. Ada nggak yang tahu kemampuan iblis? Orang-orang nggak tahu. Karena iblis pun mengatasnamakan spiritual, iblis mengatasnamakan agama, iblis mengatasnamakan dukun, iblis mengatasnamakan kiai, iblis mengatasnamakan pendeta, iblis mengatasnamakan Hindu dan Buddha. Padahal raganya ini tadi udah dihuni iblis. Ya mana itu? Akhirnya orang-orang awam ini tadi jadi tumbal. Contoh, Pak Rois ini kerja sama kawan Pak Rois itu udah dirasuki iblis. Sedotnya tenaga kita. Atau kita lemas, atau kita capek, dicuri secara gaib. Orang nggak suka jadinya suka. Jadi akhirnya perselingkuhan terjadi. Dukun dan kiai ini Pak Ros ciptakan kayak penghancur alam vital. Karena Pak Ros ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak tahu dia. Kena karma kamu dari suamimu. Karena seperti itu, dunia spiritual. Makanya akan dia nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada pendeta, nggak ada bisu, nggak ada. Makanya stop Bunda MC itu ngomongin spiritual. Tanda lahir ini ibu yang ngasih. Ini namanya tanda lahir dari kayangan, supaya nggak salah anak. Kenapa toh kok Pak Rois itu ngomongin kalau MC Maya Karela itu Dinda Pak Rois atau